sumber berkah. Sumber berkah yang kedua itu guru kita, guru yang ajarkan kita. Sumber itu. Kalau guru kita, saudara, ridho sama kita, dari hati ya ridho nih, gua seneng, amat di hati dia nih, gua seneng punya murid kayak lu, gua ikhlas punya murid kayak lu, gua ridho ilmu gua ajarin, gua ridho ilmu gua buat lu, karena emang muridnya baik, muridnya nurut, muridnya khidmat, muridnya ngabdi, muridnya itu paham gurunya. Maka saudara, semua ilmu yang dituntut dari gurunya itu bakal berkah walaupun dikit, apalagi banyak. Walaupun dikit dia bakal berkah. Rumus mah nggak bisa dirubah-rubah. Kalau 4 ditambah 4 kan 8. Rumus namanya 5 tambah 5 10, nggak ada. 5 tambah 5 26, nggak ada. Itu mah bukan orang cerdas, geblek namanya. 5 tambah 5 26, keluar dari rumus gitu. Berkah itu sama orang tua sama guru, selesai. Yang lain ngikut gitu. Berkah yang lain juga banyak, cuman ngikut dari guru daripada orang. Entar sebaliknya saudara, kalau orang tua ataupun gurunya di hatinya tidak ridho sama dia, maka dia akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Ilmunya nggak manfaat walaupun banyak. Saya kasih tahu, itu dia ngaji lama, sekolah lama, ngapa begitu kelakuannya, ngapa nggak ada guna, nggak ada manfaat. Oh, itu ada sebab. Sebabnya dia nggak dapat berkah. Apa berkah orang tuanya ataupun berkah gurunya. Itu dah, simpel aja, intinya aja gitu, nggak perlu saya rinci satu-satu. Nanti begini, perhatikan, ada orang saudara gali sumur. Kita ngomong berkah Rasulullah juga, kalau sama orang tua nggak dapat berkah, sama guru nggak dapat berkah, percuma. Biar dapat berkah maulid ketinggian, ngomong muncer lu, yang bawah lu kagak rambet, yang bawah dandanin. Berkahnya berkah baba, walaupun sudah meninggal dia, baba udah nggak ada. Nggak ada bro, sama aja lu jarah. Sering beramal baik, pahalanya buat dia. Nyak udah meninggal, sama aja. Hidup udah mati, orang tua sama, tetap berkah. Orang tua masih ada nggak ada, kita tetap mengharap dan mencari keberkahan. Itu. Guru udah meninggal, walaupun udah meninggal, datang ke kuburnya, jarah, beramal baik, niatkan pahalanya buat guru. Begitu. Nah, ini saudara orang nggali sumur gali yang dulu pakai linggis, kayak pacul ya. Kalau sekarang kan kagak ada sumur gali. Sekarang sumur bor. Sumur gali itu yang pakai senggot, ya, yang pakai gombangan, yang kagak pakai pagar. Pagarnya cuman puun pecah beling. Bener ya? Iya, pohon kujaran, pagarnya pohon pecah beling, atasnya rapet. Kalau kita jongkok tetapnya bol kelatan. Ya, orang dulu tuh. Maksud saya nih, orang 10 meter belum ada air, sampai 15 meter keluar tuk segini. Alhamdulillah keluar tuk. Ini gali udah 1 bulan baru keluar tuk. Kemudian digali lagi, ada tuk lagi sebelah kirinya, belah kanan ada tuk, belah kiri ada tuk. Mulai ngobak tuh,
Keluar tuk lagi, ada 4. Jadi depan, belakang, kanan, kiri, keluar tuk. Bening saudara airnya. Alhamdulillah. Ini dia maksudkan airnya buat orang mandi, buat orang minum sekampung. Zaman dulu kan begitu. Biar sekampung pada mandi, pada minum. Penuh saudara tuh air naik. Orang sekampung akhirnya pada minum, pada mandi, buat masak, buat apa segala macam dari itu sumur. Lama dia menggalihnya, tapi saat airnya itu udah keluar, maka itu air menjadi keberkahan bagi orang-orang di kampung. Jadi berkah itu kalau udah keluar saudara tidak henti-henti. Bahkan saat orang itu sudah meninggal, airnya itu terus berlimpah sampai anaknya, cucunya semua kebagian air itu. Selebar kebon kata orang dulu mah, selebar kampung orang minum di situ. Itu namanya berkah begitu. Perhatikan, kalau orang taat kepada orang tuanya, dia akan dapatkan berkahnya itu seumur hidup. Sampai anak cucunya dapat berkahnya. Bahkan dia bakal dibales bakti dia pada orang tua sama anaknya, sama cucunya. Gitu. Kemudian, kalau orang saudara dapat berkah dari gurunya, maka keberkahannya itu akan dirasakan seumur hidup. Bahkan saat dia sudah meninggal, tetap berkah guru akan berlimpah kepadanya. Saya kasih tahu. Jadi sejarah orang-orang dulu tuh yang pada berkah hidupnya itu karena ada berkah orang tua, berkah guru. Ada orang ngaji begini, saya mengaji dari dulu kagak banyak-banyak, yang saya dapat dikit ngajinya. Itu saya emang nggak bisa jadi orang alim kali. Dikit, nggak apa-apa bang, dikit. Biarkan ilmu kita dikit, yang penting amal kita banyak. Biar ilmu yang sedikit banyak kita amalkan. Satu itu. Yang kedua, biar patuh sama guru. Nanti ilmu yang sedikit menjadi berkah sepanjang hidup. Ngerembes tuh berkah tuh. Itu kayak air, ya. Apalagi kalau ilmunya banyak, itu gua mah ngaji apa aja dapat, gua mah otak gua pinter gitu. Misalnya ada yang begitu, bagus. Kalau begitu bakti sama guru, nanti ilmu engkau akan manfaat, berkah, berguna bagi orang banyak. Itu kuncinya. Di berkah mah bukan pinter, bukan cerdas, bukan kaya modalnya, tapi nunduk kepada orang tua, nunduk kepada guru. Itu yang terjadi pada sahabat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani mandang Rasulullah, nggak berani ngangkat suara di depan Rasulullah, nggak berani ngetok pintu kuat-kuat ke rumah Rasulullah. Ngetuk pintunya saudara bukan begini nih, bukan begini. Kalau gitu ya, tok 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 tok, Assalamualaikum, tok tok tok, Assalamualaikum, tok tok tok. Itu kita, bener gak begitu? Kagak kedengeran juga, kita buka gitu mah. Sahabat Nabi saudara bukan begini ngetok pintu, pakai kuku. Kukunya ini. Mana kedengeran begitu? Kedengeran nggak kira-kira? Ini pakai mic. Ini kalau pakai pintu tuh pakai kuku. Nggak kedengeran. Akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Jibril, di luar ada tamu. Kok nggak ngasih salam? Udah suaranya pelan. Kok nggak ngetok pintu? Udah cuma pakai kuku. Kenapa Jibril? Dia menjaga akhlak dan adab kepada engkau ya Rasulullah. Terketuk hati Nabi, ridho dengan sahabat. Maka sahabat berlimpah keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi jalan saudara, nggak ada yang berani duluin Nabi Muhammad. Jalannya di belakang, semua belakang Rasulullah. Bahkan bekas telapak kaki yang Nabi pijakkan, para sahabat ikut menginjak pula bekas telapak kaki beliau karena mengharapkan keberkahan Rasulullah. Bila mana Rasulullah mengambil air wudhu, maka tidak ada satu air pun yang jatuh ke atas tanah, karena para sahabat itu berlomba-lomba untuk nanggapin bekas air wudhu tersebut. Yang kagak kebagian minta temennya.
Lah gua ini orang bagian, bagi apa gua? Gitu. Bekas air wudunya. Kalau Rasulullah meludah, saudara, tidak pernah ludah beliau jatuh ke tanah, melainkan sahabat nyaris hampir seperti berkelahi untuk mendapatkan air ludah tersebut. Sebab air ludah Nabi Muhammad itu harum seperti minyak misik. Walaupun dioleskan hanya satu kali, niscaya wanginya hingga berbulan-bulan. Coba sekarang kita ludah. Paham gak? Itu berkah namanya, keberkahan Rasulullah. Begitu. Dan hal itu dilakukan bukan oleh manusia saja yang sudah melihat secara langsung bagaimana mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang-binatang pada kala itu tidak ada satupun yang menjadi buas. Semua binatang itu, saudara, apabila Rasulullah lewat memberi jalan, bahkan pada ngikutin Nabi Muhammad karena ingin mendapatkan berkah dari Rasulullah. Binatang begitu. Kalau Nabi, saudara, jalan ke tengah gurun, di mana itu gurun penuh pasir, maka seluruh pasir mengatakan kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Ngasih jalan tuh. Kalau Nabi jalan di atas pasir, niscaya tidak ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad, seolah Rasulullah napaknya di atas pasir, nggak ada bekas telapak kaki. Tapi kalau Nabi berjalan di atas batu-batu yang besar, yang keras seperti batu kali dan batu gunung, maka di situ bekas ada telapak kaki Nabi Muhammad sebagai pertanda bahwa Nabi Muhammad lebih keras dari batu itu. Kalau di pasir ngambang, kalau di batunya blok. Coba dah, bisa nggak begitu? Kalau di pasir nggak ada bekasnya telapak kaki, kalau di batu nyeblok, ada bekasnya gitu. Setiap kali Nabi melangkahkan kakinya dari batu yang nyeblok tersebut, ketika Nabi mengangkat kakinya, maka keringat yang ada di telapak kakinya itu menempel di batu itu, dan batu itu terus wangi sampai hari ini wanginya. Sampai hari ini, bukan waktu itu wanginya. Cuma karena memang pemerintah Saudi, mereka yang mengikuti paham Wahabi, menganggap orang yang mencium bekas telapak kaki Muhammad itu dianggapnya kufur, murtad, syirik dan lain sebagainya. Maka saudara, pada saat saya berangkat umroh ingin coba menelusuri bekas telapak kaki Nabi Muhammad, kata orang sana sudah tidak bisa, Pak, karena itu bekas telapak kaki sudah diuruk tai ontak sama pemerintah supaya tidak wangi lagi gitu. Jangan sampai sekarang masih wangi.